guys, kembali lagi bersama aku Tiara Nur Hidayati, mahasiswa semester 3 dari Prodi PPKN FKIP Universitas Mataram. Nah, di sini aku bakal lanjutin ya dari pembahasan kemarin. Di sini aku akan bahas bab 2 terkait konsep dan dasar hukum pidana dan kriminologi. Nah, pada bab ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Yang kedua, tujuan hukum pidana. Yang ketiga, fungsi hukum pidana. Yang keempat, sifat hukum pidana. Dan yang kelima, yaitu jenis hukum pidana. Yang pertama, yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan yang diatur dan tidak boleh dilakukan. Ketika dilakukan, akan dikenakan sanksi pidana. Yang kedua yaitu tujuan dari hukum pidana. Ada 3. Yang pertama itu keadilan, yang kedua kepastian, dan yang ketiga yaitu kemanfaatan. Nah, keadilan artinya hukum itu harus memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku. Kemudian memberi kepuasan hukum bagi seorang korban. Kemudian kepastian artinya jelas, tegas. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus menerima hukuman itu sesuai dengan aturannya. Selanjutnya yang ketiga, kemanfaatan. Harus memberi efek jerak kepada pelaku serta mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu fungsi hukum pidana. Ada 2, yaitu sebagai social control dan social engineering. Nah, sebagai social control itu dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar apa? Agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kemudian sebagai social engineering, yaitu dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih tertib. Yang keempat yaitu sifat hukum pidana dan kriminologi. Nah, hukum pidana dan kriminologi ini bersifat publik. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang kepentingan umum. Tidak hanya untuk kepentingan negara, yaitu untuk menjaga ketertiban negara, tetapi juga untuk kepentingan korban dan juga pelaku. Pembahasan kelima yaitu terkait jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana itu dibagi menjadi 4. Ada berdasarkan bentuk, berdasarkan isi, berdasarkan sumber, dan berdasarkan wilayah tempat berlakunya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Nah, hukum pidana berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bentuknya yang tertulis dan bentuknya yang tidak tertulis. Bentuk yang tertulis itu maksudnya hukum pidana itu terdapat atau dicantumkan atau tertulis dalam pasal-pasal KUHP. Kemudian yang tidak tertulis artinya hukum pidana yang tidak ditulis atau tidak dicatatkan, yaitu seperti hukum pidana pada hukum adat. Yang kedua yaitu jenis hukum pidana berdasarkan sumbernya. Ada 2 lagi. Yang pertama itu hukum pidana umum. Nah, hukum pidana umum yaitu aturan yang berlaku secara umum, seperti aturan yang terdapat dalam perundang-undangan pada KUHP. Kemudian hukum pidana khusus yaitu tindak pidana tertentu, misalnya tercantum dalam undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jenis hukum pidana berdasarkan isi atau substansinya. Nah, ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material yaitu aturan yang mengatur tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja ancaman yang didapatkan. Kemudian hukum pidana formil yaitu aturan mengenai tata cara penegakan hukum, seperti penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan. Yang keempat yaitu jenis hukum pidana berdasarkan tempat wilayah berlakunya. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Lokal yaitu hukum pidana yang hanya berlaku pada wilayah tertentu, misalnya hukum adat. Kemudian 2, nasional yaitu hukum yang hanya berlaku pada suatu negara, misalnya KUHP yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu internasional, yaitu hukum pidana yang berlaku antar lintas negara. Misalnya itu yang terjadi pada
Palestina itu termasuk hukum pidana, kemudian terorisme, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan pada bab 2 ini yaitu hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilakukan atau dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Nah, tujuan hukum pidana yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Fungsi hukum pidana yaitu social control dan social engineering. Kemudian, sifat hukum pidana yaitu bersifat publik, dan jenis hukum pidana dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan sumber, berdasarkan isi, dan berdasarkan wilayah tempat berlakunya. Yang berdasarkan bentuk itu ada tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang berdasarkan sumber yaitu ada umum dan khusus. Kemudian yang berdasarkan isi ada material dan formil. Kemudian yang berdasarkan tempat wilayah berlakunya, tempat atau wilayah berlakunya yaitu ada lokal, nasional, dan internasional. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Demikian. Terima kasih telah menonton.